Apa boleh uang hasil kotak infak tiap malam Ramadan digunakan untuk memberi makanan atau takjil untuk disajikan tiap malam di masjid tersebut, Ustaz? Boleh, tidak ada larangannya. Dan memberi buka kan? Kotak infak malam bulan Ramadan, setiap malam Ramadan ada infak. Kemudian itu dibelikan takjil setiap hari, boleh itu. Ada lagi? Sebagai ibu rumah tangga, saya sangat prihatin atas cobaan yang menimpa keluarga saya. Semula, kalau menggarap sawah lancar, bisa mengurangi hutang di bank. Tapi akhir-akhir ini selalu gagal panen, sudah hampir 3 tahun. Itu dikarenakan sistem tanam padi yang salah atau pupuk yang digunakan itu bermasalah. Setiap dipupuk itu, padi jadi kerdil atau ambles istilah Jawanya. Bila mana saya mau alih tanaman palawija, tetangga samping kiri kanan sawah saya pada padi semua, otomatis geleban. Tetapi kalau saya tidak ikut tanaman padi yang yang saya pakai bayar utang apa? Soalnya kalau nelat pinjam bank nggak bisa nggarap sawah, jadi tidak bisa mengurangi hutang, malah jerok ke utang. Saya sebenarnya juga takut punya hutang di bank, namun kalau saya tidak hutang, tidak ada orang yang meminjami buat garap sawah saya selain bank. Berdosakah kalau saya berusaha ingin segera membayar hutang dari penghasilan satu-satunya menggarap sawah dan berkeinginan panen untuk membayar hutang dengan jalan hutang di bank konvensional, karena di tempat saya belum ada bank syariah. Dengan keadaan ini, mungkin ada saudara-saudara ngaji yang bisa iba atau kasihan terhadap saya, sudi kiranya mau membantu meringankan beban saya, karena di sini banyak saudara yang kaya, pengusaha, dokter. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tambahan, kini sawah sudah saya tawarkan, belum atau tidak ada yang membeli dikarenakan gagal panen semua. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, setelah tahu ayat larangan tentang riba, hadis larangan tentang riba, semaksimalnya kita jauhkan diri dari segala macam transaksi ribawi, baik itu pemberi riba atau pemakan riba atau pencatat riba atau saksi transaksi ribawi. Jauhkan diri dari semua hal yang berkaitan dengan transaksi riba, dengan praktek-praktek riba. Kenapa sawahnya gagal panen? Karena hasil tanamnya, menanamnya hasil utang dari riba. Maka dihancurkan oleh Allah, gagal panen. Tidak ada berkah. Tidak ada berkah. Karena modal untuk nanamnya itu utang riba. Maka betul-betul yamhaqullahu riba, Allah hancurkan sehingga gagal panen. Oh, itu gagal panennya karena hama. Iya, Allah kirim hama untuk menghancurkan itu. Tidak ada berkahnya. Apa iya mau mengulangi yang seperti itu kedua kali? Sehingga utang lagi ke lembaga keuangan ribawi untuk nandur lagi, yo hancur lagi.
Maka sudah Ibu sampaikan tadi, semakin jeru utangi, ya loh. Hutangnya semakin banyak, lubangnya semakin dalam. Kenapa? Cara nutup utangnya dilakukan dengan cara yang salah, menyalahi aturan Allah. Gali lubang, tutup lubang. Cuma ketika menggali dari tempat-tempat ribawi. Kalau kita menggali lubang dari tempat ribawi, itu lubang kita tidak akan tertutup, justru akan bertambah lebar. Karena riba itu betul-betul mencekik. Begitu nanam, gagal lagi, dihancurkan lagi oleh Allah. Maka kalau bisnis gagal, tanduran gagal panen, itu jangan nyalahkan siapa-siapa. Koreksi diri sendiri. Modal bisnisnya riba atau dari yang halalan thayyibah gitu loh. Kalau modal bisnisnya dari riba hancur, ya memang sudah sewajarnya begitu. Sudah seharusnya hancur. Karena ketetapan Allah begitu. Kalau modal tanamnya itu riba, utang riba, hancur, ya wis sak pase gitu loh. Sudah sangat sesuai dengan ketetapan Allah. Maka caranya bagaimana? Untuk menutup utang yang ada di bank tersebut, carilah usaha yang halalan thayyibah. Niatkan karena Allah untuk menutup semua hutang. Kemudian ikhtiar dengan cara halalan thayyibah, dan mohon kepada Allah dimudahkan segala urusan, melunasi hutang-hutangnya. Niscaya Bapak atau Ibu tadi, kita semua ini akan mendapati betapa janji Allah itu nyata. Allah sediakan pintu-pintu keluar dari problem utang bank kita. Dengan catatan, punya azam yang kuat, berhenti total dari riba, kemudian bergerak, berusaha halalan thayyibah, dan terus memohon mendekat kepada Allah, dimudahkan segala urusan. Kita akan dapati Allah akan bukakan makhraj, jalan-jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari problem kehidupannya, dan Allah akan limpahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian setan masuk. Ora mungkin wektune jatuh tempo lho mung tarik seminggu, utangmu ratusan juta. Kalau kamu bekerja dulu, kapan ngumpulnya ratusan juta? Terus kita, oh iya ya, ndak mungkin ini. Karena berpikir hanya dengan logikanya sendiri, tidak berpikir bersama Allah, tapi berpikir berdasar kemampuannya sendiri, tidak berpikir bersama Allah. Maka kelihatan mustahil. Janji Allah itu kelihatan mustahil. Allah janjikan akan memberi jalan keluar, akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu kelihatan mustahil. Karena kita berpikir menurut kemampuan kita sendiri, tidak berpikir bersama Allah, tidak menyandarkan urusan kepada Allah. Kalau sudah tampak mustahil, akhirnya bisikan setan yang kita ikuti lagi, utang lagi di riba. Karena bisikan setan ini kaya masuk akal. Tinggal 1 pekan jatuh tempo, kamu utang di lembaga keuangan ribawi
itu untuk nutup utangmu, kemudian nanti kamu baru bekerja dinggo ngangsur utang baru itu. Itu kayak masuk logika bisikan setan itu. Tapi sejatinya itu lebih menjerumuskan, menyesatkan. Lah terus bagaimana yang dilakukan? Lakukan komunikasi dulu dengan bank atau dengan lembaga keuangan. Mohon penangguhan waktu. Kalau punya aset, segera jual asetnya, jangan tunda-tunda. Punya aset, segera jual asetnya, jangan tunda-tunda. Maka dalam Islam itu kan diatur, utang piutang itu kan diatur. Salah satunya dengan agunan. Tujuannya apa? Kalau kemudian kesulitan membayar hutangnya, maka yang menjadi jaminan untuk pelunasan hutang adalah agunannya. Farihanum makbudoh. Ada jaminan yang harus dipegang, agunan yang harus dipegang. Kalau kita tidak bisa bayar hutang kita, ya jaminan itu yang jadi alat untuk melunasi hutang kita. Maka kalau tidak manut aturan Islam, rekoso sudah. Manut hawa nafsu di awal tampak menyenangkan, di akhir menyedihkan, menyengsarakan. Ini melalui forum ini kami tegaskan, mulai detik ini tidak diizinkan sesama warga MTA pinjam meminjam sertifikat untuk dijaminkan. Misal saya mau pinjam ke lembaga keuangan, ke bank misalkan, saya pinjam sertifikatnya Ustadz Ghazali, saya masukkan padahal yang utang saya, itu tidak boleh. Begitu saya wegah-wegahan ngangsur, yang hilang sertifikat dan rumahnya atau tanahnya Ustadz Ghazali, saya tidak kehilangan apapun. Dolim. Mulai detik ini keluarga besar MTA tidak diizinkan untuk saling pinjam meminjam sertifikat untuk dijaminkan, untuk dijadikan agunan, itu tidak boleh. Meskipun kakang ngadi, kecuali atas kesepakatan bersama. Nanti kalau saya tidak bisa ngangsur, nanti yang jadi alat ngangsur rumahmu, tanahmu. Kemudian Ustadz Ghazali, oh iya tidak apa-apa, saya ikhlas. Nah, kalau sudah begitu, kesepakatan begitu, silahkan. Misal, karena baik hati kan, Ustadz Ghazali kan baik hati. Ini sertifikat saya, silahkan dipakai. Nanti kalau tidak bisa ngangsur, tidak apa-apa, nanti ini dijual untuk bayar utang. Berarti sudah terjadi kesepakatan, maka itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dari pemilik sertifikat itu, tidak diizinkan. Mbok nanti nangis getih toh, nggak diizinkan. Karena madorot seperti itu, madorotnya sangat besar. Saya pinjem sertifikat milik warga MTA. Kalau yang pinjem saya, masa jenengan tidak meminjamkan? Kan pekewo toh, tidak meminjamkan. Sudah banyak sertifikat begitu, saya punya pinjaman banyak miliaran misalkan. Habis itu saya keluar dari MTA. Jenengan mau apa? Paling ditagih bank gitu. Yang dilelang ya rumah jenengan, tanah jenengan, kan begitu. Rumah mertua, tanah mertua. Ini Bapak Ibu ya, yang sudah punya mantu,
jangan pinjamkan sertifikat tanah maupun rumah jenengan pada mantunya. Banyak mantu yang tidak mau ngangsur. Banyak mantu yang tidak mau bayar utang. Akhirnya rumah jenengan, sawah jenengan, tanah jenengan yang dilelang, hilang akhirnya. Padahal jenengan merintis untuk membangun, untuk membeli rumah itu sedikit demi sedikit. Begitu terkumpul, dijilih mantune, habis itu menantunya tidak sanggup mengembalikan utang itu. Yang hilang rumah jenengan. Yang hilang rumah jenengan. Maka Bapak Ibu yang sudah punya mantu tidak diizinkan meminjamkan sertifikat apapun kepada menantunya, kecuali kalau jenengan rela aset jenengan hilang. Karena konsekuensi tidak ngangsur kan hilang aset. Maka habis detik ini jangan ada lagi yang sambat bahwa asetnya terancam hilang karena dipinjam mantunya tidak bisa balik ke. Karena dalam Islam diatur sedemikian rupa. Kalau hutang ada agunan, ada jaminan. Tujuannya kalau tidak bisa bayar hutang, ya agunan itulah, aset itulah menjadi alat untuk pelunasan hutang. Hutang piutang dalam Islam itu boleh, tetapi lakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Jangan hanya kepingin bisa nandur lagi, bisa panen lagi, kemudian hutang riba lagi. Untuk nandur hancur-hancur, gak akan panen. Oh ini tetangga saya panen raya, itu juga hutang ribawi. Iya, dohirnya di awal tampak menyenangkan, tapi nanti akan berakhir sangat menyedihkan, mengalami kehancuran total. Kemudian perkara Ibu memohon warga MTA jamaah yang ada di sini untuk bisa membantu Ibu dan lain sebagainya, ya silahkan, itu urusan Bapak Ibu jamaah yang ada di sini mau membantu apa tidak kan itu. Di sini banyak yang kaya. Oh tidak ada yang kaya di sini Ibu ya. Yang kaya itu hanya Allah ya. Ya ta'awun itu penting dan harus. Ta'awun itu harus, tapi perlu kita lihat kira-kira perlu dibantu betul apa tidak kan itu. Kalau memang perlu dibantu, dipinjemi oleh Bapak Ibu, nanti ya yang punya kelebihan, kelonggaran bisa, itu sebagai amal soleh Bapak Ibu meminjami yang bertanya tadi sebagai amal soleh panjenengan. Tapi harus cetok kapan mau dikembalikan. Harus tertulis, ada saksinya, cetok kapan dikembalikan. Cara mengembalikannya bagaimana kan itu. Itu harus cetok. Apakah dengan diangsur setiap bulan atau setahun sekali atau ketika sesudah panen. Itu harus tertulis cetok. Dan itu sebagai amal soleh kalau Bapak Ibu ikhlas memberikan bantuan berupa pinjaman. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu pinjami fulan atau fulanah tadi. Kami hanya bisa menghimbau, kalau yang punya kelonggaran, ini ada saudara-saudari kita yang betul-betul butuh pertolongan. Kalau mendambakan amal soleh, mari kita berlomba dalam kebaikan. Tapi semuanya hutang piutang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Tercatat
ada saksinya, jelas waktunya, tidak ngambang. Kapan mengembalikan? Ya besok kalau sudah punya. Lah ini mengambang, ini bukan dari Islam ini ya. Kalau janji besok kalau sudah punya, dijamin tidak akan punya itu ya. Karena tidak ada keseriusan untuk mengembalikan. Ya besok kalau sudah punya, itu tidak ada ghirah, semangat bekerja itu tidak ada nanti. Semangat untuk mengembalikan tidak ada. Kenapa? Karena sudah dipageri, saya akan kembalikan hutang saya kalau sudah punya. Nanti 1 tahun, lah kan aku janji, saya ngomong kalau sudah punya, lah sekarang belum punya kok. Selama setahun tidak berusaha mencari. Karena sudah punya senjata, nanti bayarnya kalau sudah punya. 10 tahun ditagih, loh dulu kan saya janji kalau sudah punya, ini kan belum punya. Maka utang piutang dalam Islam itu jelas waktunya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jelas. Jangan kalau sudah punya. Kalimat kalau sudah punya itu membuat kita malas untuk bayar hutang. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang bertanya ini diberi jalan keluar oleh Allah, diberi kemudahan dari kesulitan-kesulitan hidup beliau, dari arah yang tidak pernah beliau sangka-sangka.